Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 161. Abunya. Daniel tidak percaya pada dirinya sendiri, tetapi pada Andrew. Dia tahu bahwa selama Andrew ingin melakukannya, dia pasti bisa melakukannya, jadi dia tidak memiliki keraguan. Dia bahkan tidak mengenali hidupnya sendiri. Segera, kedua pria itu memutuskan arah untuk berjalan. Conway bertanggung jawab atas urusan terkait lingkaran-lingkaran di atas, dan Daniel sama sekali tidak merampoknya karena reputasi dan kehormatannya, karena Daniel sangat jelas dapat mengikuti Andrew, yang merupakan kehormatan tertinggi. Seseorang selalu harus berurusan dengan hal-hal gelap, dan Daniel ahli dalam hal itu. Di kota Fingol, perubahan besar terjadi dengan tenang. Ini adalah Daniel dan Conway yang melakukannya. Kecuali ada masalah yang tidak bisa mereka selesaikan, Andrew bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Saat ini, Andrew hanya ingin tinggal diam dengan Emma. Bulu mata panjang berkedut dari waktu ke waktu. Jelas, Emma benar-benar tidur nyenyak. Andrew duduk dan memandangi wajah ini, matanya penuh kelembutan. Ini adalah seseorang gadis baik pada waktu itu, gadis yang mengatakan pada dirinya sendiri bahwa hidup akan menjadi lebih manis dan lebih manis setelah makan gula. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyortir rambut patah di telinga Emma, dan menyentuh kulit lembut, jari Andrew tidak bisa menahan untuk melompat. Cynthia dengan lembut mendorong pintu dan memberi isyarat, "Andrew, biarkan Emma tidur, kamu juga lelah, aku membuat beberapa piring, kamu turun makanan dulu." Petik 2. Andrew duduk di sana bersama Emma, masih ada lebih dari 3 jam, dan aku tidak bergerak. Aku takut Emma bangun, dan aku tergerak oleh Cynthia. Tidak apa-apa, aku tidak lapar. Petik 2. Andrew menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Bu, istirahatlah, aku akan menemaninya." Petik 2. Cynthia tidak mengatakan apapun. Dia membawa makanan itu kembali ke dapur dan menaruhnya di panci agar tetap hangat. Ketika Andrew keluar, dia bisa makan makanan panas kapan saja. Dia kembali ke kamar, tempat Logan duduk dan beristirahat sambil memijat kakinya. Setelah beberapa waktu, ia dapat melanjutkan berjalan. "Masih denganmu?" dia bertanya, menatap Cynthia. Cynthia mengangguk, matanya sedikit merah. Apakah dia menolak makan? Dia takut membangunkan Emma. "Kamu mengatakan anak ini, bagaimana itu bisa sangat baik untuk Emma? Tapi anak-anak kita tidak layak untuk orang lain." Petik 2. Dia tahu beberapa hal tentang Andrew. Setidaknya, Andrew punya lebih banyak uang, dan Cynthia punya konsep. Seluruh kota Fingol ini tidak dapat menemukan orang dengan kekayaan lebih dari Andrew. Terlebih lagi, Andrew masih luar biasa, dan dalam waktu singkat, sekelompok orang dapat mengikutinya dan mengaguminya. Di mana orang biasa bisa melakukan ini. Tetapi semakin lama, ini semakin Cynthia yang khawatir, bahwa Emma benar-benar menyukai Andrew suatu hari, tetapi dia tidak berani dekat dengan inferioritas. "Kamu tidak perlu banyak berpikir, Andrew bukanlah orang jahat." Petik 2. Kaplan, dia sangat baik untuk Emma, tulus, aku bisa melihatnya. Petik 2. Adapun apakah itu layak? Logan sedikit mengernyit, "Aku percaya pada diriku sendiri, putriku akan membuktikan diriku, dan aku akan bekerja keras untuk membuat putri kita layak untuk Andrew." Petik 2. Kedua pasangan ini sudah sepakat dengan Andrew. Mereka tidak tahu bahwa di mata Andrew, bahkan jika Emma benar-benar gadis paling biasa, bukan berarti dia tidak akan menikah dalam hidupnya. Titik. Pada waktu itu, ibu kota provinsi ada di rumah. Suasana agak tertekan. Pagi-pagi sekali, sebuah toples dan abu diletakkan di pintu. Nama darahnya jelas, Ingrid. Seluruh Yu hampir gila. Kepala Maya Yu kuang, wajah Tiking, matanya merah, memegang guci di tangannya, tubuhnya gemetar. "Awei, Awei." Petik 2.
Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Tidak ada orang yang berdiri di bawah berani berbicara. Terlalu merajalela. Terlalu merajalela. Petik 2. Yuti menggeram, apakah baik untuk menindasku saat aku di rumah? Dia menoleh, menatap Carlos, yang diam. Apa yang terjadi, kamu bisa memberitahuku dengan jelas. Bab 162 benci. Carlos tidak mengatakan bahwa dia menyerahkan Ingrid sendiri. Dia tahu dengan jelas bahwa hanya ada satu pewaris Maya. Ingrid mati, lalu dia tidak harus bertarung, meskipun Ingrid jelas tidak bisa melawannya. Baginya, ini juga memalukan. Ingrid telah membuat marah orang. Petik 2. Carlos tidak mengatakan dengan jelas, lingkaran bawah tanah Fingol sekarang dalam kekacauan, dan Ingrid terlalu ceroboh. Petik 2. Siapapun yang memprovokasi, Ki perlu untuk menukar nyawa Wei Yu. Kuang marah. Beberapa orang gila dan tidak bisa dikacaukan. Petik 2. Ekspresi Carlos tidak berubah. Ayah, sejujurnya, belum lagi di rumah kita, keluarga Timothy Tanner, dan kakinya juga dipotong oleh orang itu. Mendengar kata-kata itu, Yu Tian terkejut. Dia sangat jelas bahwa keluarga Yu saat ini jauh lebih rendah daripada keluarga Timothy. Kedua putra keluarga Timotius mengalami patah kaki. Dia kehilangan nyawanya di keluarga dan tampaknya dibenarkan. Tapi itu adalah putranya. Fingol, begitu menakutkan. Petik 2. Yu Qian sedikit tenang. Baik. Petik 2. Carlos hanya mengangguk. Ayah, kamu bisa yakin, kebencian ini, aku akan melaporkannya. Saya adalah putra tertua dari keluarga Yu, dan saya memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan keadilan bagi saudara saya di rumah. Petik 2. Dia berkata dengan keras, selama aku tidak mati, aku akan membiarkan orang-orang itu membayar harganya. Mata semua orang tertuju pada tubuh. Mereka semua tahu bahwa Carlos sekarang adalah satu-satunya pewaris keluarga Yu. Segala sesuatu di masa depan tergantung padanya. Ayo kita lakukan, aku akan menanggung akibatnya. Yuti mengertakkan gigi. Hanya mengatur akibatnya, hal memalukan semacam ini, Maya tidak ingin orang lain tahu, hanya untuk mengatakan bahwa Ingrid meninggal secara tak terduga. Carlos menghubungi beberapa temannya di lingkaran bawah tanah untuk pertama kalinya, tetapi jawabannya adalah tidak. Dia tidak berani memasuki Estopia Selatan untuk saat ini, karena belum ada berita. Saya tidak yakin siapa yang ada di belakang Daniel, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Carlos kesal. Daniel memiliki latar belakang kentut. Yang paling menakutkan di kota Fingol bukanlah Daniel sama sekali, itu Andrew. Tetapi bahkan jika dia berkata, siapa yang akan percaya? Tidak peduli berapa banyak uang yang dia bayarkan, tidak ada yang mau memasuki Estopia Selatan sekarang. Setelah melipat banyak orang, apakah mereka bodoh? Carlos marah, tetapi tidak mungkin. Metode lingkaran bawah tanah ini tidak akan berfungsi sementara, jadi ini hanya dapat dilakukan dari aspek lain. Andrew, jika kamu membunuh adik laki-lakiku, aku akan membiarkan keluarga Emma dimakamkan bersama. Carlos segera punya rencana. Peter kecewa. Proyek investasi grup Heseng tiba-tiba menjadi kuning. Tidak hanya itu, bahkan di kota Fingol, tidak ada perusahaan yang mau bekerja sama dengan grup Heseng, bahkan jika kondisinya sangat kaya. Bersamaan dengan ini, tiba-tiba ada masalah dengan grup Heseng. Departemen terkait kota provinsi, setelah serangkaian penyelidikan, menyebabkan grup Heseng runtuh hampir secara instan. Pemimpin besar yang akhirnya dia hubungkan tidak menunggu dia untuk mencoba trik baru. Pergi ke penjara karena kejahatan tugas. Peter sangat panik, bersembunyi selama beberapa hari, dan mendapati bahwa itu baik-baik saja, sebelum berani muncul. Dia bekerja sangat keras sehingga dia jatuh sebagai anjing di sepanjang jalan dan menghilang dalam sekejap mata, membuatnya menangis tanpa air mata. Secara khusus, memikirkan perkembangan Emma menjadi lebih baik dan lebih baik, dia sudah menjadi manajer umum Lin, dan di masa depan akan menjadi kemudi Lin, membuatnya lebih cemburu dan bahkan membenci.
Peter bersembunyi di rumah sewaan, bertanya-tanya apakah dia ingin mengubah tempat dan melanjutkan bisnis lamanya. Pintu luar diketuk. Bab 163 Proyek Penting. Emma benar-benar tidur selama lebih dari 10 jam. Ketika dia bangun, Andrew masih duduk di sampingnya, tetap dekat. Dia sedikit tersipu. "Apakah kamu tidak istirahat?" Aku berkata, "Aku ingin menemanimu." Andrew tersenyum lembut tanpa banyak kata. Emma benar-benar menatap Andrew sebentar, tetapi jarang mengucapkan terima kasih. Namun, rona merah di wajahnya dan emosi di matanya tidak bisa menyembunyikannya lagi. "Apa kau lapar?" kata Andrew. "Ayo pergi makan malam." Petik 2. Baik. Petik 2. Emma mengangguk dengan cerdik. Melihat Emma benar-benar bangun, Cynthia segera berjalan, masih khawatir. "Bu, aku baik-baik saja, jangan khawatir." Petik 2. Kemarin, dia benar-benar takut. Jika Andrew tidak datang tepat waktu, maka dia sekarang mungkin tubuh yang dingin. Untungnya, ada Andrew. Dia berpaling untuk melihat Andrew, dan ada sedikit kelembutan di matanya. "Bu, ambilkan makanan, Andrew pasti lapar." Petik 2. Iya, segera. Cynthia dengan cepat masuk ke dapur. Tidak butuh waktu lama sampai aromanya keluar. Andrew dan Emma mencuci tangan mereka. Sudah ada beberapa mangkuk piring di atas meja, dan makanan sudah disiapkan. Cynthia dengan jelas merasakan bahwa Emma benar-benar memandang mata Andrew dengan sedikit berbeda. Dia tidak mengganggu keduanya, dan kembali ke kamarnya dengan diam-diam. "Tunggu dan kirim saya ke perusahaan, beberapa proyek itu tidak bisa ditunda lagi." Emma benar-benar tidak melihat ke atas. "Saya harus mempertimbangkan dengan cermat arah kerja sama yang spesifik." Petik 2. Kamu memutuskan baik-baik saja. Petik 2. Ya, pergi ke rumah sakit dulu, saya ingin bertemu Zhao. Petik 2. Baik. Petik 2. Sebab Andrew selalu menanyakan tentang hal-hal yang berbau Matthew, yaitu untuk latihan Emma, meskipun iseng, dia tidak akan tertekan. Andrew lega melihat Emma benar-benar pulih. Setelah makan, dia mengantar Emma, dan Cynthia dengan hati-hati membuka pintu dan mengebornya. "Hujannya oke banget." Petik 2. Logan membuka mulutnya lebih dulu, dan dia menghela nafas lega. "Terima kasih untuk Andrew. Saya pikir semuanya lebih serius." Petik 2. Cynthia menghela napas. "Wanita, yang paling jelas adalah dipindahkan." Petik 2. Jelas, Emma benar-benar tersentuh. Dia adalah seorang gadis sederhana, ditempatkan di zaman kuno, setelah pahlawan menyelamatkan keindahan, itulah yang dia janjikan. Tidak ada yang buruk. "Kaplan, bagaimanapun, saya sangat menyukai anak itu. Ini akan menjadi masalah besar. Aku akan berjuang agar Emma mempersiapkan mas kawin yang murah hati." Petik 2. Cantiknya. Cynthia meliriknya. "Bagaimana dengan Lin? Kedatangan. Itu aslinya milik Andrew." Petik 2. Batuk. Logan batuk 2 kali, dan wajah lamanya sedikit merah. "Ada apa dengan menantu laki-laki saya? Saya ingin menantu laki-laki ini, bukan." Petik 2. Kamu berani untuk membalas. Petik 2. Istriku, aku salah. Petik 2. Perkembangan Matthew sangat cepat, hampir setiap hari berbeda. Khususnya, tidak hanya memiliki investor datang ke pintu sekarang, saya berharap untuk bekerja sama dengan Lin, sehingga semua karyawan mengerti bahwa begitu kapal besar Matthews berlayar, tujuannya bukan hanya bintang dan laut. Proyek ini telah terhubung dengan baik dengan Sunshine Group. Dia akan menandatangani kontrak besok. Petik 2. Eksekutif senior dari beberapa departemen melapor kepada Emma. "Ya, Tuan Kalum yang bertanggung jawab, maka proyek ini tidak akan menjadi masalah." Emma benar-benar mengangguk. "Ada beberapa proyek selanjutnya. Saya sudah punya rencana awal. Kalian dengarkan. Apa yang ingin kamu tambahkan? Tunggu sebentar. Diskusikan bersama." Dalam ruang konferensi, Emma benar-benar tampaknya telah mengubah seseorang, seolah tumbuh dewasa dalam semalam.
Dia tahu dia harus tumbuh dewasa, tidak hanya untuk di rumah, tetapi juga demi memiliki keberanian untuk berbicara ketika dia ingin tinggal bersama Andrew suatu hari. Pada waktu itu, Gao Yong, salah satu eksekutif dari Matthew Group, saat ini bertanggung jawab atas proyek yang sangat penting, yang melibatkan jumlah investasi 600 juta. Dia adalah karyawan lama Lin. Dia datang dari Matthews tua. Dia telah berada di bidang ini selama 30 tahun. Pengalamannya sangat kaya. Dia selalu sopan kepada Logan, bahkan jika Logan ada di keluarga Matthew, dia tidak memiliki status. Karena ini, Logan mengingat perasaan lamanya dan meninggalkannya. Bagaimana orang seperti Tuan Kalum mau bekerja untuk Lin? Tetapi pada saat ini, Gao Yong sangat nyaman, berbaring di ranjang air, terengah-engah, wajahnya penuh dengan tatapan yang tidak dapat dijelaskan, dan kelembutan di sekitarnya. Wanita cantik, sekilas biarkan darahnya pecah. Bab 164 Komunikasi yang mendalam. Oh, pekerjaan paruh waktu juga dibagi menjadi senior dan junior. Eksekutif senior saya bisa dikatakan orang-orang di perusahaan. Petik 2. Gao Yong tidak serakah untuk uang, belum lagi gaji yang diberikan kepadanya, tidak lebih rendah dari luar. Tidak perlu berpartisipasi dalam pergumulan di kantor, selama Anda telah melakukan pekerjaan Anda bisa mendapatkan gaji yang memenuhi harapan Anda. Bagi Gao Yong, ini adalah caranya bekerja. Tetapi dia adalah wanita yang baik, dan ada permintaan besar dalam hal ini. Wanita di depanku sedang membicarakan proyek itu. Dia tidak menyangka ada hal yang istimewa di grup investasi pihak lain. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa wanita ini, sambil berjabat tangan, bahkan menggaruk telapak tangannya secara diam-diam dan langsung menggaruk jantungnya. Begitu masalah selesai, mereka berdua langsung menuju ke hotel tanpa mengungkapkan isi hati mereka. Baru saja, itu mengakhiri pertempuran yang hangat. Kalum juga seorang veteran bunga dan pengalaman yang kaya, tetapi hari ini, dia benar-benar jatuh dari angin, dan jenis rasa yang mengalir ke langit begitu mengasyikkan. Bagaimanapun juga, itu adalah pekerjaan paruh waktu. Apakah Matthew memberi Anda saham? Berbagi. Gao Yong menyipitkan matanya. Uang yang saya dapat itu nyata, Tuan Su, Anda masih muda dan tidak mengerti ini. Petik 2. Yo, bukankah Tuan Kalum menyukai masa mudaku? Jari telunjuk Peter menyelipkan Gao Yong, menggoda, muda, energik, terampil, dan... Petik 2. Jari-jarinya berangsur-angsur jatuh, dan Gao Yong merasa sedikit menggigil, melihat bibir merah menyala Peter, tenggorokannya tidak bisa berhenti meluncur. Pak Kalum. Petik 2. Baik, proyek itu, mengapa Anda tidak dapat mempertimbangkan perusahaan kami? Proyek ini, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, kompleks. Lalu, bisakah aku menjadi faktor? Itu, suara itu agak kabur. Gao Yongzheng hendak menjawab, tetapi tiba-tiba dia terdiam. Seluruh orang itu tegang. Hitung. Wajah Gao Yong tetap merona sampai dia meninggalkan hotel sampai dia kembali ke grup Matthew. Dia memasuki kantor, duduk di kursi, dan setelah beberapa saat merenung, dia mengeluarkan buku kontrak yang disiapkan di pagi hari dari folder. Gao Yong meliriknya, memikirkan keuntungan dan kerugian dari investor yang berubah. Tanpa banyak kehilangan, ia langsung melemparkan kontrak ke mesin penghancur kertas. Segera, dia mengangkat telepon. Su, saya pikir perusahaan Anda mungkin lebih cocok untuk proyek ini. Adapun syaratnya, itu adalah formalitas seperti yang Anda katakan sebelumnya. Petik 2. Tiba-tiba, Gao Yong tertawa, jika tidak, kamu bawa pada malam hari datanglah padaku dengan kontrak, mari kita bicara lebih dalam. Itu, investor berubah. Dalam pandangan Gao Yong, ini bukan apa-apa. Selama proyek tersebut dapat diselesaikan dan bertanggung jawab atas keuntungan perusahaan, maka masalah tersebut akan selesai. Dia selalu begitu, selama perusahaan menghasilkan uang, proyeknya berhasil.
mengenai siapa yang harus mengerjakan proyek dan dengan siapa bekerja. Keuntungan dan kerugian pada dasarnya merupakan proses trade-off. Jelas, faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk Peter. Setidaknya, untuk saat ini, dia tidak bisa melupakan rasa yang berkibar. Oke, sampai jumpa malam itu. Saya punya kejutan untuk Tuan Kalum, terima kasih. Petik 2. Melalui telepon, Peter berkata dengan lembut. Menutup telepon, Gao Yong tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya hanya merasa waktu berlalu dengan lambat, mengapa belum gelap? Dia bangkit, menyesuaikan statusnya sebentar, lalu berjalan keluar kantor untuk menemukan Emma. Selama Logan absen dari perusahaan, Emma bertanggung jawab atas semua urusan perusahaan. Sekarang setelah koinvestor diselesaikan, sudah wajar untuk memberi tahu Emma. Tentu saja, menurut Gao Yong, itu hanya sebuah kata. Bab 165 Perubahan Investor. Knock-knock. Gao Yong mengetuk pintu kantor Emma. Masuk. Petik 2. Di dalam, suara Emma terdengar. Gao Yong masuk dan melihat Andrew duduk di sofa dan mengangguk sedikit. Dia tidak kenal Andrew. Dia hanya tahu bahwa itu adalah ayah dan anak Logan, yang benar-benar suami rumah bagi Emma. Ketika dia mengumumkan di hotel, dia diam-diam berkata, kehidupan Andrew sangat baik. Nona Emma. Petik 2. Gao Yong tersenyum, proyek yang menjadi tanggung jawabku telah diselesaikan. Aku bisa menandatangani kontrak nanti dan datang dan memberitahumu. Petik 2. Apakah itu proyek masker medis? Sekretariat melaporkan pagi ini. Petik 2. Emma tersenyum, tampaknya sangat mempercayai tetua perusahaan. Ketika dia masih di keluarga Matthew yang lama, dia telah mendengar bahwa Gao Yong sangat mampu. Ini sebuah perjalanan. Petik 2. Gao Yong mendengar ini, dan dia jelas-jelas dalam suasana hati yang baik. Sebagai seorang eksekutif senior, dia sangat berguna dan menikmati penghormatan Emma untuk dirinya sendiri. Dia datang untuk menjelaskan secara langsung bahwa itu juga untuk menunjukkan kesetiaan dan sikapnya. Untuk proyek sebesar itu, wajar untuk melaporkannya kepada Presiden Matthew. Matthew kami baru saja berlayar. Presiden Matthew ingin mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tentu, kita harus memahami urusan perusahaan. Saya bisa melakukannya dan berusaha semaksimal mungkin. Bisa juga membagikan beberapa untuk Presiden Matthew. Petik 2. Gao Yong tersenyum. Emma benar-benar mengangguk. Orang-orang dari Sunshine Group menelepon saya kemarin dan mengatakan bahwa mereka memiliki percakapan yang hebat dengan Presiden Gao dan ingin bertanya kapan kita akan makan bersama. Petik 2. Oh, Presiden Matthew, saya datang ke sini hari ini untuk berpikir. Izinkan saya memberitahu Anda mengenai investor. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, saya merasa grup Sunshine tidak memenuhi kebutuhan strategis Lin kami. Petik 2. Emma mendengar ini, wajahnya tetap tidak berubah, tetapi hatinya sedikit terkejut. Tidak memenuhi kebutuhan strategis perusahaan. Dana grup Sunshine bersih, dan ada banyak industri yang berinvestasi di ibu kota provinsi. Matius memilih untuk bekerja sama dengan mereka. Salah satunya adalah membangun industri di Estopia Selatan, dan yang lainnya adalah mempertimbangkan untuk menggunakannya memasuki pasar modal provinsi. Ini sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan Matthew. Mengapa Gao Yong mengatakan bahwa itu tidak memenuhi? Emma benar-benar merasakan ada yang tidak beres di hatinya. Ini masalahnya. Sunshine Group telah menginvestasikan banyak proyek luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, dan harus keluar modal serius. Saya merasa tata letaknya tidak di dalam negeri. Jika kami bekerja sama dengan mereka, itu tidak sesuai dengan rencana pengembangan kami. Petik 2. Gao Yong tahu bahwa Emma pasti ragu. Aku sudah mempersiapkan pidatonya. Matthews sekarang berbasis di Estopia Selatan. Memasuki ibu kota provinsi adalah langkah pertama, dan kemudian adalah pasar nasional, bukan luar negeri. Petik 2. Emma memandang Gao Yong, ekspresi wajahnya yang masih tenang.
Kalau begitu, Tuan Kalum berpikir mana yang lebih cocok. Grup Yulong. Gao Yong berkata dengan serius, semua aspek sejalan, yakinlah Nona Emma, bahwa saya akan memeriksanya dengan ketat. Petik 2. Emma benar-benar ingin bertanya lagi, tetapi dia melihat Andrew menatapnya dan berkata, karena Tuan Kalum telah membuat pilihan setelah pertimbangan, saya secara alami tidak memiliki pendapat, tetapi sisi grup Sunshine tidak mudah untuk dijelaskan. Saya ingin berpikir tentang bagaimana memberitahu mereka, tunggu saya mengatakan baik sekarang, Anda menandatangani kontrak lagi. Petik 2. Gao Yong mengangguk, Matthew berbicara buruk, saya bisa mengatakan itu. Petik 2. Hal seperti itu, tidak perlu merepotkan Emma. Mereka baru saja mengundang saya makan malam, dan tiba-tiba saya tidak bekerja sama, atau saya akan baik-baik saja. Emma benar-benar tersenyum. Gao selalu ada yang harus dilakukan dulu. Petik 2. Gao Yong keluar, wajah Emma tiba-tiba tenggelam. Pergantian investor yang tiba-tiba ini bukan masalah sepele, Gao Yong menjelaskannya dengan enteng. Bab 166. Terlebih lagi, partner yang didiskusikan di awal pertemuan adalah Sunshine Group. Bagaimana bisa tidak konsisten? Perusahaan apa Yulong Group ini dan dia bahkan belum pernah mendengarkan sebelumnya. Kenapa kamu tidak membiarkan aku terus bertanya padanya? Petik 2. Emma berjalan mendekat dan Andrew menuangkan secangkir teh untuknya. Minumlah seteguk teh dulu dan basahi dulu tenggorokanmu. Petik 2. Andrew tersenyum. Dia sudah siap. Apapun yang Anda tanyakan, dia dapat menjawabnya dan tidak memberikan apapun untuk Anda katakan. Petik 2. Pasti ada yang salah. Tentu saja ada masalah. Petik 2. Andrew mengeluarkan ponselnya dan baru mendengar kalimat pertama Gao Yong, dia merasa ada yang tidak beres. Mendengar perubahan investor dan grup Yulong, Andrew segera mengirim nama itu ke Jackson dan memintanya untuk menyelidiki latar belakang perusahaan dalam waktu sesingkat mungkin. Benar saja, masalahnya hebat. Lihat sendiri. Andrew menyerahkan telepon kepada Emma. Emma meletakkan cangkir teh dan segera memeriksanya. Kulitnya berangsur-angsur menjadi jelek, dengan sedikit amarah. Orang pengendali sebenarnya di balik grup Yulong ini adalah ibu kota provinsi Yujia. Itu, Yujia yang hampir membunuh dirinya. Bagaimana Gao Yong bisa berkolusi dengan mereka? Tanpa diduga, Maya mulai membalas kami. Petik 2. Andrew tanpa ekspresi dan tidak bisa melihat apakah dia marah atau apa. Dia bahkan tidak memandang Maya sedikitpun, hanya penasaran, semut-semut ini, apa kau tidak ingin hidup sebanyak itu? Mereka mungkin ingin lulus proyek ini untuk menyebabkan kerugian besar bagi Matthew, dan perhitungan Rui bagus. Petik 2, kata Andrew ringan. Tapi bagaimana mereka bisa menembus Gao Yong dengan mudah? Dia adalah yang lebih tua dari Lin. Petik 2, Emma benar-benar tidak mengatakan. Logan diam-diam memuji Gao Yong beberapa kali, mengatakan bahwa pengalaman dan kemampuannya dapat membantu dirinya sendiri, terutama Gao Yong yang ambisius dan aman. Jika Anda adalah seseorang, Anda pasti memiliki kelemahan. Petik 2. Andrew melirik Emma. Tidak ada orang yang tidak memiliki kelemahan. Petik 2. Emma tidak peduli menanyakan kelemahan Andrew. Di matanya sekarang penuh dengan perkembangan Matthew. Jika Anda benar-benar membiarkan Gao Yong menandatangani, Anda akan tertipu oleh Maya. Jika Anda kehilangan uang, Anda akan kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Sunshine. Bahkan jika Anda membalikkannya, Anda akan merusak reputasi perusahaan. Matthews Group ingin berkembang, ini baru permulaan, hal seperti ini terjadi, bagaimana masa depan? Trik ini benar-benar cukup buruk. Sekarang apa? Setuju untuk menandatangani dengan dia. Petik 2. Andrew mengetuk jarinya di atas meja. Emma benar-benar berpikir dia salah dengar. Setuju dengannya untuk menandatangani. Andrew meminta Gao Yong untuk menandatangani kontrak yang jelas bermasalah ini. Melihat raut wajah Andrew, Emma sangat tahu bahwa Andrew tidak main-main. Baik. Petik 2. Dia tidak banyak bertanya.
Sejak Andrew berkata demikian, dia pasti sudah mengaturnya. Emma berjalan ke meja, mengangkat telepon, dan segera memanggil Gao Yong. Kembali ke kantor, Gao Yong memikirkan kejutan apa yang akan diberikan Peter pada malam hari, dan dia semakin menantikannya. Berpikir tentang itu, telepon berdering, sepertinya itu adalah nomor kantor Emma, dia segera menyambung. Nona Emma, apa kamu setuju? Oke, yakinlah, saya pasti akan menangani masalah ini. Petik 2. Menutup telepon, mata Gao Yong menyipit, wajahnya penuh kegembiraan. Mengepalkan miliknya, tinju keras, cantik, tempat bertanda tangan. Petik 2. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Melalui telepon, Peter baru saja menyiapkan kontrak. Dia menyipitkan matanya, dengan pesona di wajahnya, menatap Carlos yang duduk di samping. Yu Shao, ini Gao Yong, aku tidak sabar menunggu. Petik 2. Bab 167. Saya tidak tahu apakah dia menunjukkan pesonanya atau membicarakan hal-hal lain. Carlos menatapnya, tahu bahwa Peter merayu dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa meremehkan wanita seperti ini, dan dia terlalu kotor. Lakukan pekerjaanmu dengan baik, uang yang kamu dapat tidak akan menghilangkan 1 poin pun. Petik 2. Dia berkata dengan ringan. Membiarkan wanita seperti Peter menyingkir itu sekali tidak masuk akal. Orang seperti Gao Yong tidak bisa bertahan. Selama proyek ini ada di tangan, Matthew telah banyak menderita. Belum lagi, mereka menjadi bumerang, pertama menyetujui Sunshine Group, dan sekarang tiba-tiba bertobat, pasti akan mengganggu Sunshine Group dan akan menyebabkan perusahaan lain di ibu kota provinsi meragukan ketulusan Matthew. Di pusat perbelanjaan, krisis kepercayaan cukup untuk menghancurkan perusahaan yang baru berkembang. Keluarga Matthew, sebelum bangkit, bersiaplah untuk dihancurkan. Cekikikan gelombang. Peter May tersenyum, mendekati sedikit di atas sofa, parfumnya berbau, Yu Shao, kecuali uangnya, yang paling kuinginkan adalah kematian Emma. Petik 2. Dia menawan. Saya berperilaku sangat baik. Apakah Yu Shao punya hal lain untuk menghadiahiku? Petik 2. Yu memasang wajah tenang, jangan terlalu rakus sebagai pribadi, nanti mudah tersedak kematian. Petik 2. Setelah dia selesai bicara, dia langsung pergi. Lalu, kembali ke langkah selanjutnya dari tata letak, untuk memulai, dia akan langsung memakukan grup Matthew pada satu waktu. Melihat Carlos pergi, Peter mendengus pelan. Dia benar-benar sedikit mengeluh tentang pria yang menempatkan gaya yang tidak bisa dimengerti. Dia melirik ke bawah. Apakah tombol kerahnya tidak dikunci sedikit? Lupakan, dapatkan Gao Yong dulu, selalu ada kesempatan untuk Yu Shao. Petik 2. Dia sangat percaya diri dalam keterampilannya. Setelah memesan hotel, Peter berangkat, dengan dokumen kontrak yang disiapkan dengan hati-hati di kantor. Dia percaya bahwa Gao Yong tidak akan melihat dengan hati-hati, karena pada saat itu, dia hanya mau melihat dengan seksama tubuhnya. Gao Yong secara pribadi pergi ke hotel yang disepakati. Kamar 1204. Petik 2. Adalah pesan teks Peter. Gao Yong menjilat lidahnya dan menyelipkan tenggorokannya. Dia merasa bahwa pesan teks dalam teks ini sepertinya memiliki suara. Itu adalah suara berfitur lengkap Peter. Dia segera memasuki lift dan langsung menuju 1204, menebak-nebak di dalam hatinya, kejutan macam apa yang akan diberikan Peter pada dirinya sendiri. Ding dong. Sesampai di depan pintu kamar, Gao Yong langsung membunyikan bel pintu. Sayang, aku di sini. Pintu terbuka, sosok wanita muncul itu adalah wajah menawan Peter. Gao Yong melangkah maju dan memeluk Peter, yang hanya mengenakan piyama sutra seksi, dan menutup pintu dengan panik, darahnya mendidih dalam sekejap. Oh, Presiden Gao, apa yang kamu lakukan dengan sangat cemas? Peter belum lama datang ke hotel sebelum dia mengenakan piyama sutra. Dia menopang dada Gao Yong dengan jari-jarinya dan berkata sambil tersenyum, tunggu sebentar, aku akan mandi dulu. Petik 2. Cuci bersama.
Petik 2. Gao Yong tidak bisa menahannya. Jangan Tuan Gao, Peter bergumam. Aku harus menyiapkan kejutan untukmu. Petik 2. Dia masih harus minum obat, jika tidak beberapa bau tidak bisa menutupi, mempengaruhi hal-hal hari ini, itu akan menjadi buruk. Tunggu aku. Dia menggigit bibirnya dan mendorong Gao Yong ke tempat tidur, sengaja meninggalkan pandangan menggoda sebelum dia masuk ke kamar mandi. Gao Yong sangat senang. Dia segera melepas mantelnya dan mengenakan gaun tidurnya. Dia bahkan tidak ingin mandi, jadi dia menunggu Peter keluar. Ding dong, itu. Bel pintu berdering lagi. Siapa? Gao Yong berteriak dengan tidak sabar, jangan ganggu aku. Saya seorang pelayan yang mengantarkan anggur merah. Petik 2. Di luar, ada suara. Sebuah suara menggerakkan hati Gao Yong, apakah ini kejutan? Cukup sentimental. Dia tersenyum dan segera berlari ke pintu dan membuka pintu. Seorang pelayan berdiri di pintu dengan senyum di wajahnya, memegang piring di tangannya, sebotol anggur merah, 2 gelas, dan sebuah amplop. Berikan padaku. Petik 2. Gao Yong mengambilnya dan menutup pintu secara langsung. Dia segera mulai minum, mabuk, dan menuangkan 2 gelas untuk bersiap-siap. Melihat ada amplop di piring, aku jadi penasaran. Kenapa masih ada surat? Apakah itu surat cinta? Ini banyak trik, kejutan ini sangat menarik, sangat emosional, dia belum pernah bermain seperti ini. Gao Yong mendongak, air di kamar mandi sangat keras, dan Peter bahkan seharusnya tidak tahu bahwa semuanya telah dibawa masuk. Dia segera membuka amplop dan duduk di tempat tidur dan melihatnya. Baru pada awalnya, wajah Gao Yong tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Dia terus melihat ke bawah, bahkan lebih pucat. Tangan yang memegang kertas itu bergetar hebat. Bab 168. Fu Cek ini terkutuk. Ketika dia melihat beberapa kata terakhir, Gao Yong semakin menggigil, dengan ketakutan di matanya, dengan penyesalan dan kebingungan. Pak Gao, gelombang aku di sini. Itu. Pintu kamar mandi terbuka. Peter mengenakan piyama hampir transparan, dan model datang dan ditutupi dengan aroma. Dia tersenyum dan menatap Gao Yong, dan berkata, kalau tidak, mari kita tanda tangani kontrak saat kita berkomunikasi. Kemudian, Peter naik ke tempat tidur. Jangan kemari, jangan datang. Petik 2. Tiba-tiba, Gao Yong menjerit, seolah melihat roh-roh jahat bergegas, ketakutan. Peter tertegun, apa yang terjadi? Sudah kubilang jangan datang. Jangan datang menjauh dari saya. Suara Gao Yong menjadi tajam, kamu bajingan. Apa kalian ini? Kamu sangat ingin berbuat jahat denganku. Petik 2. Wajahnya ketakutan, kembali dan lagi, semua menyusut ke sudut. Pak Gao, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku menyakitimu? Petik 2. Peter sudah pergi. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Gao Yong hanya melihat ke belakang, sekarang bagaimana bersembunyi dari dirinya sendiri seolah-olah dia telah melihat dewa wabah. Kamu masih ingin berbohong. Lihat dirimu. Gao Yong melemparkan kertas itu. Peter mengambilnya dan melirik, hampir pingsan. Itu laporan medisnya. Wajahnya tiba-tiba memutih. Apa yang sedang terjadi? Minggu lalu, Peter diberitahu oleh Andrew bahwa bagian pribadi itu berbau ikan mati, jadi dia pergi untuk memeriksanya. Dia tidak mendapatkan laporan medis. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Dia melihatnya kali ini, bahkan lebih banyak berteriak. Hasil diagnosis di atas, dia menderita penyakit Hualiu yang serius. Menular. Bibir Peter putih, mengapa laporanku di sini? Mendengar kalimat ini, Gao Yong hampir takut. Apakah Fu Cek ini benar? Di mana Fu Raja ini mengejutkan? Fu Cek ini sangat menakutkan. Penyakit Hualiu ini masih sangat serius, tidak mudah disembuhkan. Dia ingat bahwa dia dan Peter berputar berulang kali, terlalu bersemangat, tetapi dia sudah terlambat untuk mengenakan payung kecil pada adik laki-lakinya. Jadi, saya selesai. Gao Yong bahkan berhenti bernapas. Dia tidak mempermainkan hidupnya, tapi dia ingin menyerahkan hidupnya.
Pak Gao, laporan ini palsu. Petik 2. Peter panik, dan dengan cepat berkata, ini pasti seseorang yang menyakiti saya. Jangan percaya, jangan percaya. Petik 2. Bagaimana mungkin Gao Yong tidak percaya? Bahkan jika dia tidak percaya, dia tidak berani menyentuh Peter lagi. Dalam hal Raja Fu ini benar, ini sungguh mengerikan. Jangan kemari. Gao Yong melihat Peter hendak bergegas, dan bahkan berteriak, aku tidak punya ketidakadilan denganmu, kenapa kamu ingin menyakitiku? Jenderal Gao, saya tidak bermaksud begitu. Peter hampir menangis, dia juga takut, saya ingin menandatangani kontrak dengan Anda, bagaimana itu bisa menyakiti Anda, bagaimana bisa? Petik 2. Dia dekat, Gao Yong mencium bau aneh, pingsan, tercampur dalam aroma, tapi sedikit bau, seperti bau ikan mati. Wajah Gao Yong tiba-tiba menjadi lebih jelek. Dia sangat tua, tidak tahu baunya apa. Tidak heran, Peter menolak untuk mandi sendiri. Dia ingin menutupi bau yang dipancarkan di sana. Ini sudah berakhir. Tanda tangani kontrak ibumu. Gao Yong hanya bisa berteriak, dan ketika Peter melempar, dia menendangnya dengan keras. Tendangan ini menendang langsung ke wajah Peter, menendangnya dari tempat tidur dan terbang keluar. Petik 2. Peter berteriak, rahangnya tiba-tiba bengkok. Tapi Gao Yong masih peduli padanya, mengambil pakaiannya dan terengah-engah panik, dan seolah melihat hantu, dia bergegas pergi. Dia pergi ke rumah sakit, untuk segera diperiksa. Presiden Gao, wajah Peter berubah bentuk, dagunya miring ke samping, dan pangkal hidungnya dalam. Dia tidak peduli dengan rasa sakitnya dan mengambil kontrak di tanah Mer. Gao, kontraknya belum ditandatangani. Anda berjanji kepada saya untuk menandatanganinya. Itu. Pintu berderak dan ada bayangan Gao Yong. Gao Yonggang bergegas turun ke hotel, Emma berdiri di pintu, membiarkan jantungnya berdetak kencang. Bab 169. Biarkan aku bicara. Lin, Presiden Matthew, mengapa Anda ada di sini? Gao Yong panik dan cemas, benar-benar menangis. Kalimat ini, saya harus bertanya kepada Anda, Tuan Kalum. Petik 2. Emma tersenyum dan berpura-pura ingin tahu, kamu tidak akan menandatangani kontrak, kenapa kamu di hotel ini? Gao Yong tampak merah dan melirik Emma. Kemudian, saya melirik Andrew, yang berdiri di samping Emma. Saya tidak tahu di mana saya berada. Saya pasti tidak bisa menyembunyikan mereka dari masalah ini. Dia berpikir tentang cara menjelaskan, tetapi bagaimana dia bisa menjelaskan? Apakah Emma benar-benar membuka kamar dengan Andrew Hotel? Ini untuk memblokir dirimu. Tidak apa-apa, saya baru saja membuat janji dengan perwakilan investasi grup Sunshine. Pergi ke restoran teh lantai pertama untuk berbicara. Akankah Tuan Gao bisa bersama? Gao Yong membuka mulutnya dan ingin mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman. Dia bergegas ke rumah sakit, tetapi Emma sudah mengabaikannya dan berjalan langsung menuju restoran teh. Pak Kalum, ada apa denganmu? Mengapa Anda terlihat sedikit tidak nyaman? Petik 2. Andrew berjalan mendekat dan menepuk pundak Gao Yong. Wajahnya tidak terlalu bagus. Tidak. Petik 2. Gao Yong meremas jejak smile. Apakah kalian semua tahu? Andrew tersenyum. Tapi bermain ulang, Anda harus berhati-hati. Terakhir kali saya melihat seorang pria di toilet, ada rambut hijau di sana, seperti kembang kol, menakutkan. Saya mendengar bahwa setelah itu dia akan mati. Wajah Gao Yong bahkan lebih jelek. Kakinya melunak dan ingin mengatakan bahwa ia harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Andrew merangkul pundaknya, ayo pergi, kita letakkan merpati grup Sunshine, jadi kita harus meminta maaf kepada mereka, dan meminta mereka untuk memaafkan kita, setidaknya, mereka ditemani dengan makanan dan minuman yang enak nyanyikan lagu. General Manager Gao sangat ahli dalam hal ini hari ini. General Manager Lao Gao akan menemaninya,
kata Andrew sambil tersenyum. Sepertinya Gao Yong bisa merasakan virus di tubuhnya bergerak menuju akar kehidupan selangkah demi selangkah. Tampaknya berkembang. Itu akan menumbuhkan rambut hijau, itu akan tumbuh menjadi kembang kol. Dia takut. Kami tidak ingin mengubah investor, bukan? Gao Yong menangis dengan penyesalan. Grup Sanshan sangat cocok. Saya berpikir lagi dan lagi. Saya pikir itu masih cocok untuk mereka. Cukup tanda tangani dengan mereka. Biarkan saya berbicara, dan jamin akan menggunakan waktu sesingkat untuk kontrak. Tanda tangani untuk memastikan agar kepentingan perusahaan tidak hilang. Petik 2. Dia benar-benar cemas. Apakah virus ini akan menyebar jika Anda terlambat? Apakah tidak bisa disembuhkan? Jangan mengubahnya. Kepura-puraan Andrew tampak terkejut. Tidak, General Manager Gao berkata sebelumnya. Grup Sanshan berpikir bahwa kondisi yang mereka usulkan tidak cukup baik, jadi mereka berbicara dengan manajer umum Matthew lagi. Manajer umum Gao berpikir ada pembicaraan. Petik 2. Ya. Kondisi mereka memang belum cukup. Kita harus memperjuangkan lebih banyak hak bagi Matthew. Petik 2. Bekerja sama dengan kami, Matthew harus menjadi posisi dominan kami. Mereka harus mendapatkan dominasi ini dalam satu pasukan. Petik 2. Gao Yong mengepalkan tinjunya, harus menandatanganinya. Dan menandatanganinya dalam waktu singkat, saya akan membicarakannya. Petik 2. Dia tidak bisa menunggu. Terburu-buru langsung ke restoran teh. Perwakilan investasi Emma dari Sanshan Group tidak memberitahu dia bahwa dia ingin membatalkan kerjasama dan mengganti investor, tetapi mengatakan bahwa detail kerjasama masih perlu dibahas. Orang-orang di grup Sanshan jelas enggan membuat konsesi, dan telah lama sepenuhnya siap. Tetapi ketika saya berpikir tentang Gao Yong yang duduk, dia tidak memiliki kesopanan dan bermain penuh untuk keterampilan negosiasi yang kuat. Dengan gaya konfusianisme yang bertele-tele, seluruh delegasi investasi grup Sanshan tidak bisa berkata-kata. Kecuali untuk mengangguk dan mengatakan ya, kata-kata lainnya tidak dapat diucapkan. Itu dia. Bekerja sama dengan kami Matthew pasti keputusan paling tepat yang Anda buat tahun ini. Petik 2. Gao Yong tidak ingin berbicara lebih banyak. Detail kontraknya sudah diatur. Ada printer di hotel ini. Pernahkah Anda melihat urusan hukum Anda? Pertanyaan, mari kita tanda tangani. Petik 2. Setelah itu, dia menatap Emma dan bertanya dengan mata apakah Emma puas. Jika berlarut-larut, dia benar-benar takut dia tidak akan punya waktu untuk pergi ke rumah sakit dan dia akan tumbuh kembang kol. Bab 170. Ya. Petik 2. Gao Yong akhirnya menghela nafas lega mendengar kata-kata itu. Segera, kontrak dicetak, dan tidak ada masalah dengan pemeriksaan hukum. Kedua pihak menandatangani dengan jabat tangan, semuanya berjalan lancar, dan semuanya diselesaikan dalam waktu setengah jam. Pak Gao, kamu benar-benar ahli negosiasi, kami telah melayani. Petik 2. Perwakilan dari grup Sanshan dengan tulus berkata. Dia memandang Emma, eksekutif veteran Matthew patut ditiru. Petik 2. Emma tersenyum dan tidak berbicara. Dia dengan keras kepala takut kalau tidak dia akan tertawa, dan merusak citra manajer umum yang bermartabat. Dia tidak tahu kemana, ini pengaturan Andrew, sehingga Gao Yong tidak punya pilihan selain menandatangani kontrak secepat mungkin sesuai dengan persyaratannya. Jika tidak hari ini, dia tidak akan bisa pergi kemana-mana, apalagi rumah sakit. Nona Emma, setelah ini diselesaikan, maka aku. Gao Yong menyeringai. Pak, Gao tidak bisa pergi dulu, tinggal dan makan bersama. Petik 2. Andrew berkata dengan serius. Gao Yong benar-benar ingin menangis. Dia juga makan kentut. Dia ingin hidup, dia tidak ingin menanam kembang kol. Ya, Presiden Gao harus tinggal dan kontrak ditandatangani, tetapi sebagai individu, saya sedikit tidak puas, mari kita diskusikan lagi di meja anggur. Perwakilan investasi grup Sanshan segera berteriak. Pak Gao, apakah Anda memiliki hal penting lain yang harus dilakukan? Petik 2. Emma benar-benar peduli.
Tenggorokan Gaoyong bergerak. Lin, Presiden Matthew, saya sebenarnya sedikit tidak nyaman. Saya ingin pergi ke rumah sakit. Petik 2. Emma terkejut, jadi ini yang lebih penting, ada lebih banyak kesempatan untuk makan, dan kesehatan adalah yang pertama. Petik 2. Mendengar kalimat ini, Gaoyong hampir tidak bergerak untuk menangis dan mengangguk lagi dan lagi. Terima kasih, Presiden Matthew atas perhatian Anda. Terima kasih. Kalau begitu saya akan pergi dengan Presiden Gao. Saya bersalah menjadi manajer umum karena bekerja keras untuk perusahaan. Saya bersalah. Petik 2. Emma berbalik untuk melihat Andrew. Mari kita bekerja sama menemani Presiden Gao. Petik 2. Gaoyong melambaikan tangannya. Dia pergi untuk memeriksa andrologi, masalah pribadi, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengikuti. Tidak. Gaoyong berkata cepat. Tidak masalah, Nona Emma, saya bisa pergi sendiri. Makan malam saja dengan beberapa dari Anda. Lain kali, saya akan menjadi tuan rumah lain kali. Silakan mengobrol dengan baik. Petik 2. Setelah dia selesai, dia tidak terlalu peduli. Dia menyapa beberapa perwakilan investasi dan pergi dengan cepat. Jika dia tidak pergi lagi, dia sangat takut Emma akan benar-benar mengikutinya karena dia peduli. Itu sangat memalukan. Melihat penampilan bingung Gaoyong, Emma benar-benar ingin tertawa, tapi dia hanya bisa menahannya. Dia melirik Andrew dan berkomunikasi dengan matanya, kamu terlalu buruk. Itu membuatnya takut. Petik 2. Andrew juga menjawab dengan matanya, saya tidak membuatnya takut, laporan medis itu benar. Petik 2. Di sisi lain layar, Peter gagal. Dia berpikir bahwa dia akan mengikuti tenor 9 hal, dan dia bahkan mengikuti undangan itu. Tetapi mengapa dia berpikir bahwa laporan pemeriksaan medis yang tiba-tiba benar-benar membuat semua rencananya gagal? Bahkan kaki Gaoyong menendang dagunya dengan bengkok, dan butuh waktu lama sebelum dia terlihat sedikit normal. Yusao, kontrak tidak berhasil ditandatangani, lalu Gaoyong tiba-tiba berubah pikiran. Petik 2. Di telepon, Peter tidak berani berbicara tentang laporan medis. Maaf, saya telah mencoba yang terbaik, bagaimana uang yang saya inginkan? Petik 2. Limbah, teriak Carlos. Dia sedang mempersiapkan rencana langkah kedua, dan dia diberitahu bahwa dia gagal. Masih menginginkan uang. Aku tidak ingin kamu mati. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, hal-hal yang tidak berguna. Yusao, aku mencoba yang terbaik. Ada kerja keras tanpa pamrih, bagaimana Anda bisa memarahi saya seperti ini? Petik 2. Peter juga kesal. Sekarang wajahnya sedikit cacat, tidak ada cukup uang, cara memperbaiki, cara mempertahankan, uang yang harus didapat, ia harus mendapatkannya. Yusao, kamu berurusan dengan hal-hal Matthew, aku tahu betul, jika kamu tidak memberiku uang, aku akan memberi tahu Emma. Peter mengancam, jika dia tahu kamu melakukannya, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Itu, telepon terdiam sesaat. Peter mengira dia lembut dan membiarkan dirinya bangga. Saya tidak ingin banyak, hanya 1 juta. Jika Anda memberi saya uang, mari kita perjelas. Petik 2. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa baca bab selanjutnya.